kembali lagi kita pada ibadah online kali ini. Sebentar kita sebelum memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Kita mau siapkan hati kita. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan setiap adik-adik yang sedang beribadah di rumahnya, dan kami juga Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Kita mau memuji Tuhan. Semua adik-adik Kakak Dwi undang untuk bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, kita mau menyerukan nama Tuhan Yesus. Serukan namanya. Semua tepuk tangan ya. Semuanya pakai gerakan ya adik-adik ya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih semangat lagi adik-adik. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kita sudah menyerukan nama Tuhan Yesus karena kita percaya Allah kita itu Allah yang sanggup. Allah sanggup. Semuanya tepuk tangan adik-adik. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Apa yang tak
Amin. Amin. Oke, silakan duduk adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Pikiran kita hanya fokus untuk Tuhan, menyembah Tuhan. Sikap sungguh-sungguh adik-adik. Tuhan lihat kita saat ini. Tuhan mau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan kita yang penuh kasih, Tuhan kita yang sempurna. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kita mau katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Lebih sungguh lagi adik-adik. Katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, kami tinggikan Kau Yesus, Kami yang segala Bapa, segala puji hormat bagimu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, segala puji hormat bagimu Tuhan. Tak ada Allah seperti Kau Yesus, tak ada bangsa hebat seperti Kau Tuhan. Haleluya, kami tinggikan Kau Yesus, kami tinggikan Kau Bapa, segala puji hormat bagimu Tuhan. Haleluya, Allah yang luar biasa Yesus, ajar Kau Tuhan. Terima pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau pagi hari ini lagi Tuhan memberkati kami. Sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi juga Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memberikan kami pengertian untuk setiap firman yang akan kami renungkan. Segala kuasa yang tidak berasal dari Yesus kami hancurkan di dalam nama-Mu. Biarlah hanya Roh Kudus yang terus memberkati kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Katiar hari ini. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, minggu lalu kita belajar tentang 10 hukum Tuhan. Di gunung apa Tuhan memberikannya kepada Musa? Di gunung? Iya, di gunung Sinai. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhannya masih lanjutan dari cerita minggu lalu. Firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran pasal 32, ayatnya yang pertama sampai yang ke-20. Nah, ceritanya begini nih. Ketika Musa ada di Gunung Sinai, dia menerima 10 hukum Tuhan itu yang tertulis di dalam 2 loh batu. Lalu ketika Nabi Musa ada di atas Gunung Sinai, bangsa Israel di mana? Iya, bangsa Israel ada di kaki Gunung Sinai. Apa yang mereka lakukan ya? Mereka menunggu Nabi Musa di atas Gunung Sinai itu, sementara orang-orang Israel ada di bawah. Mereka tunggu. Ternyata adik-adik tahu, Nabi Musa itu ada di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Itu waktu yang sebentar atau lama? Iya, itu waktu yang sangat lama. Dan itu membuat orang-orang Israel marah. Mereka lalu datang kepada Harun, kakaknya Musa. Mereka bilang begini, Harun, ini udah kelamaan. Nabi Musa sudah ada lama sekali di atas gunung. Kita nih mau ngapain di sini? Udah, kita buat aja Allah yang lain supaya kita berdoa, supaya kita menyembah Dia. Habis kalau nunggu Musa kelamaan. Bagaimana kalau kita kumpulin anting-anting, kumpulin gelang emas, kalung emas, semuanya, lalu kamu buat itu sebuah patung lembu emas. Harun berpikir, karena orang-orang Israel sudah maksa dia, akhirnya Harun bilang, ya sudah, kalau begitu kalian kumpulkan saja emas, anting, kalung, gelang emas milik orang-orang Israel, kumpulkan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan semua emas mereka. Mereka serahkan kepada Harun. Lalu Harun, adik-adik tahu,
Harun membuat bagi mereka sebuah anak lembu emas. Ketika Harun buat itu, anak lembu emasnya berkilauan. Mereka kasih itu ke orang-orang Israel. Orang-orang Israel senang. Wah, mereka bilang ini Allah kita yang bawa kita keluar dari Mesir. Bener gak adik-adik? Iya, salah. Masa lembu emas yang bawa mereka? Bukan ya? Lalu akhirnya anak lembu emas ini sudah jadi dikasih ke orang-orang Israel. Orang-orang Israel senang. Mereka senang, mereka bersorak-sorai dengan anak lembu emas yang sudah mereka buat. Lalu akhirnya besok paginya, ketika hari sudah pagi, anak lembu emasnya ditaruh di tengah-tengah. Apa yang orang-orang Israel lakukan? Mereka menari-nari di hadapan anak lembu emas itu, adik-adik. Mereka bersorak-sorai, mereka gembira, mereka senang dengan anak lembu emas yang sudah dibuat oleh Harun itu. Ketika semua sedang bersorak-sorai, Nabi Musa yang ada di atas gunung Sinai itu, mereka mendengar. Dia dengar ada apa ini orang-orang Israel? Kenapa mereka bersorak-sorai gitu? Lalu akhirnya setelah Nabi Musa menerima dua loh batu yang berisi 10 hukum Tuhan itu, Nabi Musa turun dari atas gunung Sinai menemui orang-orang Israel. Ketika Nabi Musa ada di tengah-tengah gunung Sinai, mereka lihat orang-orang Israel sedang menari-nari. Mereka berdoa kepada anak lembu emas ini. Mereka bersorak-sorai. Dan itu membuat Nabi Musa sedih. Membuat Nabi Musa marah. Karena orang-orang Israel tidak sabar menunggu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada orang-orang Israel. Lalu akhirnya Nabi Musa turun. Ketika Nabi Musa sampai di bawah, dia marah sekali adik-adik. Dia marah, akhirnya apa yang dia lakukan? 2 loh batu yang dia terima dari Tuhan berisi 10 hukum itu, dia banting adik-adik. Dia banting sampai semua 2 loh batu itu hancur. Adik-adik, Nabi Musa sangat marah. Dia ambil anak lembu emas ini lalu dia hancurkan. Dia hancurkan adik-adik, dia hancurkan. Setelah dia hancurkan, Alkitab mengatakan bahwa sampai berbentuk debu, dan itu debunya itu dikasih orang-orang Israel untuk minum. Adik-adik, kenapa Nabi Musa marah? Kalau kita ingat lagi bagaimana orang-orang Israel ada di Mesir. Siapa yang membawa mereka keluar dari Mesir? Nabi Musa. Siapa yang menolong Nabi Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir? Tuhan, Allah kita. Tapi orang-orang Israel gak ingat bahwa ada banyak mujizat yang Tuhan sudah buat. Waktu mereka ada di tepi Danau Teberau, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membelah laut sehingga orang Israel bisa berjalan di laut itu. Bayangkan, laut dibelah oleh Tuhan dan orang Israel berjalan di tengahnya. Orang Israel lupa itu. Akhirnya apa? Musa marah. Musa katakan, kita tidak boleh menyembah selain menyembah Tuhan Yesus. Hari itu Tuhan menghukum orang Israel. Ada banyak orang Israel yang mati. Kenapa Tuhan menghukum orang Israel? Karena mereka tidak taat. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Ingat 10 hukum Tuhan yang kemarin. Yang pertama katakan, jangan ada padamu Allah lain. Ya, itu ayat hafalan kita hari ini. Jangan ada padamu Allah lain. Artinya apa? Kita tidak boleh berdoa kepada Tuhan yang lain selain kepada Tuhan Yesus. Allah lain itu juga apa? Bisa aja Allah lain itu handphone. Bisa aja Allah lain itu juga game kita yang ada di handphone. Kalau handphone kita membuat kita terhalang untuk berdoa kepada Tuhan, hati-hati. Kalau gadget kita, kalau game kita yang ada di handphone kita ini menghalangi kita untuk berdoa kepada Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan handphone itu sudah menjadi Tuhan kita. Handphone kita itu sudah menjadi yang utama buat kita, bukan lagi Tuhan.
Ingat, Tuhan mau setiap anak-anak, adik-adik yang ada di rumah, begitu juga dengan Katiar, hanya berdoa kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita harus mengutamakan Tuhan Yesus. Kalau waktunya kita ibadah, kita ibadah. Kalau waktunya itu kita berdoa bersama-sama dengan mama papa di rumah, kita harus berdoa. Kalau waktunya kita baca firman Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Ingat, jangan jadikan handphone ini menggantikan Tuhan kita. Jangan jadikan handphone yang utama. Jangan jadikan game yang ada di handphone ini menjadi yang utama. Yang utama adalah Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, ingat, Tuhan mengingatkan kita dalam firman Tuhan kita hari ini. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan mau Tuhan diutamakan dulu, baru yang lain. Cari Tuhan dulu, baru yang lain. Ya, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Keluaran 20, ya, ayatnya yang ketiga. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Yuk sama-sama. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu ayat hafalan kita. Ingat, sepanjang minggu ini, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu ayat hafalan kita. Mari kita lakukan. Hanya ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang harus kita dahulukan. Baru yang lain. Dan lihat bagaimana Tuhan akan menolong kita. Menolong kakak, tapi juga menolong adik-adik yang ada di rumah. Ingat, jangan ada Allah lain di hadapanku. Hanya ada Tuhan kita satu, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami bahwa kami harus menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin hari-hari yang lalu kami lebih mementingkan handphone kami lebih mementingkan game kami daripada berdoa kepadamu, daripada membaca firman Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami semua untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak kami yang ada di rumah. Engkau berkati dengan kekuatan, dengan kesehatan yang terbaik yang daripada Tuhan. Segala virus, sakit, penyakit hamba hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak menjamah semua anak-anak-Mu, tapi juga hikmat, kepintaran, akal budi yang daripada Tuhan Engkau limpahkan bagi semua anak-anak kami. Engkau berkati kedua orang tua dari anak-anak kami, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha yang mereka lakukan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin.